Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saddam Samari Alasy. NIM saya 21041020100058. Di sini saya akan menjelaskan tentang individu, keluarga, dan masyarakat. Pertama, kita mulai dari pengertian individu. Individu berasal dari bahasa Yunani, yaitu individuum, yang artinya tidak terbagi. Kata individu di sini untuk menyebut setiap orang dalam suatu kelompok sosial. Jadi yang biasanya mendasari perbedaan di antara individu-individu ini biasanya didasari oleh faktor genetika atau faktor lingkungan. Misalnya seperti logat bahasa, warna kulit, jenis rambut, dan lain sebagainya. Terus yang kedua yaitu keluarga. Keluarga adalah salah satu bentuk interaksi antar individu yang didasari oleh hubungan darah dan ikatan perkawinan, serta tinggal bersama dalam satu rumah yang dipimpin oleh kepala keluarga. Berdasarkan fungsinya, keluarga memiliki banyak fungsi. Yang pertama yaitu fungsi biologis. Fungsi biologis di sini yaitu seperti menambah keturunan. Terus yang kedua ada fungsi psikologis, seperti mengajarkan kedewasaan kepada anak. Terus yang ketiga ada fungsi sosial budaya, yaitu keluarga mengajarkan anaknya bagaimana budaya yang biasa diturunkan oleh orang tua mereka sebelumnya. Terus bagaimana mereka bersosialisasi dengan orang lain yang berasal dari luar keluarga mereka. Terus yang keempat ada fungsi pendidikan. Orang tua ikut mengajarkan anaknya, bisa tentang kesopanan atau seperti pelajaran-pelajaran di sekolah. Terus yang kelima ada fungsi protektif. Keluarga melindungi seluruh anggota keluarganya, bisa dari bencana atau ancaman-ancaman yang lain. Terus yang selanjutnya ada fungsi ekonomis. Keluarga memberikan kecukupan dalam hal finansial dan dalam bidang-bidang ekonomi. Terus yang terakhir yaitu fungsi religius. Orang tua mengajarkan kepada anaknya tentang agama, bagaimana cara menaati peraturan-peraturan dari agama, dan bagaimana menghargai pendapat orang lain. Terus berdasarkan jenis kekuasaan, keluarga dibagi 3. Yang pertama yaitu patriarkal, yaitu dimana keluarga tersebut posisi ayah lebih dominan, lebih berkuasa daripada yang lain. Terus yang kedua ada matrikal, itu dimana ibunya itu lebih berkuasa dibanding yang lain di keluarga tersebut. Terus ada yang terakhir ada equalitarium, yaitu ayah dan ibu sama-sama berbagi kekuasaan untuk mendidik anak mereka dalam keluarga tersebut. Terus yang terakhir ada pengertian dari masyarakat. Masyarakat adalah sekelompok individu yang mendiami suatu wilayah tertentu dan telah hidup bersama-sama sejak lama, sehingga menghasilkan suatu kebudayaan unik yang khas. Masyarakat itu dibagi 2, yaitu masyarakat sederhana dan masyarakat maju. Perbedaannya yaitu biasanya masyarakat sederhana itu pola pembagian pekerjaan biasanya dibedakan menurut jenis kelamin. Pria biasanya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan fisik, dan yang wanita itu lebih kebanyakan di rumah, seperti memasak, mengurus rumah, menyapu, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan untuk masyarakat maju itu fungsi antara laki-laki dan perempuan itu hampir setara. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang biasa diisi oleh laki-laki juga diisi oleh perempuan. Misalnya seperti pejabat-pejabat di daerah dan lain sebagainya. Terus yang kemudian ada tingkatan dalam masyarakat. Itu ada 3, yaitu ascribed status, achieved status, and ascent status. Jadi ascribed status itu adalah tipe status yang didapat sejak lahir. Misalnya kayak jenis kelamin, ras, kasta, suku, usia, dan lain-lain sebagainya.
Terus yang kedua itu ada achieve status. Itu status yang kita dapat dari kerja keras dan usaha yang kita lakukan. Misalnya seperti kita dihormati orang karena sering dapat juara atau menjadi ketua organisasi dan lain sebagainya. Terus yang ketiga ada assign status. Itu adalah status sosial yang didapat di lingkungan masyarakat, tetapi bukan didapat dari lahir, tetapi diberikan karena kepercayaan oleh masyarakat. Misalnya seperti dijadikan kepala suku atau ketua adat dan lain sebagainya. Terus yang terakhir ada problem dalam kehidupan sosial. Itu ada 4, biasanya ada 4. Yang pertama itu faktor ekonomi. Misalnya kayak kemiskinan, pengangguran, itu masih banyak ada di negara kita. Terus yang kedua ada faktor budaya. Misalnya seperti perceraian, kenakalan remaja, kehidupan bebas, dan lain-lain sebagainya. Biasanya ini efek negatif dari globalisasi. Terus yang ketiga ada faktor biologis. Itu seperti penyakit menular atau keracunan makanan dan sebagainya. Terus ada yang faktor psikologis, itu seperti stres, depresi, tekanan, aliran sesat, dan lain-lain sebagainya. Oke, cukup sekian presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.